pada akhirnya akurasinya adalah di tangan pejabat-pejabat lokal. Iya. Yang enggak dengan jumlah yang begitu banyak penduduk Indonesia, akurasinya nggak bisa diharapkan tinggi gitu loh. Ya, semua bisa terjadi, Bang. Artinya segala oknum ada yang mengaku miskin, ada yang memang harusnya sudah bisa keluar. Nah, disinilah perlunya pendataan secara transparan, mekanisme yang terbuka dari seluruh pihak, sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi. Harus perlu ada sosialisasi yang lebih memadai. Gimana cara mencegah pejabat bawahnya bermain? Mencegahnya ini loh, gimana caranya? Caranya Kalau gampang tadi. Saya pernah gini, Bang. Caranya gampang, dipasang aja. Apa? Dipasang di pengumuman nih loh. Ini. Masa ditulis dipasang ini Iya. si Poltak miskin. Iyalah. Si Nanti kan ada protes. Mana ada yang mau? Ya nggak mau ya sudah, nggak mau. Kan Sebenarnya gitu. kita jangan terlalu berpikir negatif, Bang, soal itu. Iya. Karena di daerah itu sudah ada musyawarah, Bang. Ada melibatkan berbagai pihak, dari pemuda, tokoh masyarakat, atau tokoh agama. Kemudian juga dari Kemensos ada tim-tim khusus, baik itu dari Pemda maupun juga dari pusat, yang mereka mendata. Nah, seharusnya itu sudah merupakan data yang valid. Tapi gini Bu, artinya memang persoalannya adalah rumah tangga itu merasa tidak disurvei, tidak didatangi. Makanya saya bilang gini, udahlah, untuk lebih memvalidkan setiap pendata yang datang ke rumah, dia harus dapat tanda terima bahwa dia sudah disurvei. Supaya menjadi kepastian bahwa Anda tidak boleh ngomong tidak disurvei lagi. Nah, ini data yang memang harus lebih valid. Jangan sampai 5 tahun lagi kita ngomong seperti ini. Nah, jadi kembali bahwa memang Pak Mensos dikasih kewenangan untuk memvalidasi, mengubah. Iya. Apa mau diterapkan seperti bansos? Saya rakyat miskin gitu. Ya, sebenarnya di pasal 13 dan 14 ada juga namanya peran serta masyarakat. Jadi memang bagi yang miskin, dia bisa lapor, saya miskin. Itu dibuka di PP 101. Nah, cuma kan menjadi masalah kan yang lebih banyak adalah didatengin. Nah, ini yang memang selama ini bias. Nah, kembali persoalannya adalah tadi saya berharap di PP 101 direvisi, pemberitahuan tentang Anda dinonaktifkan dengan realisasi penonaktifan bisa jeda 1 bulan supaya dia punya hak jawab dan hak pindah ke mandiri. Kalau yang miskin dinonaktifkan dibilang saya masih miskin. Kalau jeda 1 bulan nanti kalau cuci darahnya udah keburu mati dia. Itu masih aktif. Oh, masih aktif. Jadi pada saat dia diberitahu, Pak Hotman besok saya 1 bulan saya menonaktifkan. Di 1 bulan itu masih aktif. Nah, jadi dia punya hak untuk menjawab bahwa saya miskin, atau kedua memang saya udah mampu, Pak. Dan itu belum dilakukan. Belum dilakukan. Kenapa itu yang Pak Menteri belum dilakukan? Sebenarnya sudah, Pak. Memang sebenarnya sudah. Jadi banyak juga yang sudah kita ground check. Ground check itu artinya kita ke lapangan, ketemu sama penerima manfaat, kita foto asetnya ada, tapi belum semua. Sudah itu kita lakukan. Tapi kuat cukup personal dari Mensos untuk Kementerian Sosial punya, Indonesia. Ya kita tidak hanya dengan Kemensos, kami sendiri punya sumber daya manusia itu kira-kira 40-an ribu. Tapi ada lagi dengan pemerintah daerah kan, dan juga sumber daya yang lain seperti relawan yang bisa kita libatkan. Intinya bahwa saya setuju kita tidak bisa hanya mengandalkan jalur formal tadi, RT, RW. Tapi itu penting, Bang. RT, RW, kelurahan, naik dinsos, pemerintah daerah itu penting. Tapi kita juga membuka jalur partisipasi masyarakat. Ya, kita buka seluas-luasnya masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi. Apa salurannya? Pertama, kita buka yang namanya aplikasi cek bansos. Di situ ada fitur usul sanggah. Boleh usul, boleh sanggah sambil melampirkan bukti-bukti foto aset misalnya. Itu ada di situ. Kemudian yang kedua, kita juga siapkan yang namanya call center. 021 171 yang beroperasi selama 24 jam. 021 171. 021 171. Call center untuk apa itu, Pak? Untuk menampung keluhan, untuk menampung usulan, untuk menampung sanggahan dari masyarakat ya, yang akan kita tindak lanjuti dengan ground check bersama dengan BPS ya. BPS itu punya perangkat di daerah juga, Bang. Termasuk warga yang belum terkabul keinginannya. Boleh. Sambil berapa? 21 171 itu. 021 171 agar warga tahu tentang ini ya. Ini juga ada yang WA, lapor lewat WA. WA berapa? 08877. Pelan-pelan, Pak.
Ulang lagi, Pak, tolong. 08877 171 171. Oke, warga agar catat itu nomor WA, jangan cuma ingat nomor WA janda dekat tetangga. Ya, jadi kalau Anda peduli sama keluarga kamu, catat ini ya. Apalagi? Tapi Gimana? kalau PBI, Apalagi, Pak, PBI itu harus ngecek dia aktif apa enggak. Iya, harus Kalau proaktif aktif itu bisa ngecek di WA 08118165165 atau care center 165. 165. Atau dia bisa saja pakai mobile JKN. Lihat pendaftaran ya dia aktif apa enggak. Kalau enggak aktif ya diurus. Ternyata dia nggak memenuhi syarat PBI. Nah, saya kepengen cepat ya bayar kayak gitu. Kita istirahat dulu. 48 triliun uang negara dipertaruhkan, apakah tepat sasaran? Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.